metadata, panitia pelatihan kewirausahaan ingin melakukan evaluasi tingkat keberhasilan pelatihan berupa peningkatan skill kewirausahaan pada para pelaku UMKM di Kabupaten Karawang. Data yang dimiliki berupa data skor pretest, yaitu tes sebelum pelatihan dan post-tes yang dimana tes setelah pelatihan. Sejumlah 30 orang peserta pelatih sebagai berikut. Ini datanya ada 30, dan ini yang kedua ada input data. Input data ini hasil dari pengaplikasian hasil SPSS. Ini variable view-nya. Lalu yang ketiga ada hasil output SPSS. Yang pertama, uji normalitas bisa dilihat dari hasil yang Shapiro Wheel itu. Di tes itu hasilnya 0,075, sedangkan yang post test hasilnya 0,000. Lalu yang kedua ada paired sample test, output 1 yang deskriptif. Lalu yang kedua ada uji korelasi. Di sini sign-nya itu 0,531. Dan output terakhir yang ketiga ada paired sample t-test. Bisa dilihat yang sign-nya itu 0,000. Satu hasil dan kesimpulan uji normalitas. Hasil uji normalitas menggunakan Shapiro Wheel. Pretest sig 0,075, post-test 0,000. Kesimpulan, sig pretest sebesar 0,075 lebih dari 0,05 dan sig post-test sebesar 0,00 kurang dari 0,05, sehingga disimpulkan skor pretest berdistribusi normal dan skor post-test berdistribusi tidak normal. Dengan demikian, persyaratan untuk uji paired test tidak terpenuhi. Selanjutnya dilakukan uji Wilson. 2. Hasil dan kesimpulan paired sample test atau uji Wilson. Analisis deskriptif. Pretest Retara 44,3667, post-test 47,87. Kesimpulan rata post-test sebesar 44,3667, sedangkan rata post-test sebesar 47,87, sehingga secara deskriptif terdapat perbedaan rata skill wirausaha antara pretest dengan hasil post-test. Selanjutnya uji korelasi. Pretest dan post-test korelasi 0,119 sig 0,531. Kesimpulan, berdasarkan output di atas diketahui bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 0,119 dengan nilai sig 0,531. Karena nilai sig 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel pretest dan variabel post-test. Hasil paired sample t-test. Pretest dan post-test T min 11,165 sig 0,000. Kesimpulan, berdasarkan tabel output diketahui nilai sig 2 tail sebesar 0,00 kurang lebih 0,05, maka
H0 diterima dan HA ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata antara hasil belajar pretest dan posttest. Artinya tidak terdapat pengaruh pelatihan kewirausahaan dan meningkatkan skill wirausaha pada pelaku UMKM sehingga dapat membandingkan antara nilai SIG dengan A. Secara lainnya adalah membandingkan nilai T, hitung, dan tabel. Lalu ada hasil output uji Wilson. Ini adalah hasil dari uji Wilson, yaitu ranks. Lalu ada tes statistik. Lalu kesimpulannya yaitu negatif rank atau selisih negatif antara skill hasil pelatihan wirausaha untuk pretest dan posttest adalah 0. Baik itu pada B, C nilai N, mean rank, atau sum of rank. Nilai 0 ini menunjukkan tidak adanya penurunan dari skor pretest ke skor posttest. Terus yang kedua ada pada positive ranks atau selisih positif antara skill hasil penelitian wirausaha untuk pretest dan posttest terdapat 29 data positif atau N. Artinya 29 peserta pelatihan mengalami peningkatan skill wirausaha. Mean rank atau rata peningkatan tersebut sebesar 15,00, sedangkan jumlah ranking positif atau sum of rank sebesar 435,00. C ada TIS adalah kesamaan nilai pretest dan posttest. Nilai TIS adalah 1, artinya bahwa tidak ada nilai yang sama antara pretest dan posttest. Ini ada uji T independen. Data yang dimiliki berupa data omset penjualan ST pada pinggir jalan dan kantin responden sejumlah 30. Data kita seperti ini, guys. Selanjutnya ada data view. Hasil dari data yang telah kita ambil dimasukkan ke SPSS. Lalu di sini ada data view dan variabel view. Contohnya yang telah kita lampirkan. Selanjutnya ada hasil output SPSS. Output SPSS dibagi menjadi 2. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas untuk pinggir jalan, SIG-nya adalah 0,030 dan kantin adalah 0,652. Uji T independen terbagi menjadi 2. Output 1 deskriptif. Untuk kelompok pinggir jalan, meannya 4468750 dan untuk kantin meannya 1539286. Independent sample test. Ini hasil dari uji tabel independent sample test. Lalu di sini ada hasil dan kesimpulan. Yang pertama hasil dan kesimpulan uji normalitas. Hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk yang dimana telah kita lampirkan dari gambar yang di atas. Kita simpulkan berdasarkan dari output Shapiro-Wilk, maka didapat nilai SIG kelompok pinggir jalan sebesar 0,030 dan nilai SIG kelompok kantin sebesar 0,652. Karena nilai SIG kedua kelompok lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua data berdistribusi normal, sehingga syarat untuk uji T independen telah terpenuhi. Selanjutnya dilakukan langkah-langkah uji T independen. Yang kedua, hasil dan kesimpulan uji T independent sample test atau disebut uji Mann-Whitney. Di sini ada analisis deskriptif. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil SPSS maka didapat rata sampel skor pinggir jalan sebesar 446,8 dan rata kantin sebesar 153,9. Secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa pada sampel terdapat perbedaan rata skor skill wirausaha antara kelompok pinggir jalan dan kelompok kantin, yaitu skor kelompok pinggir jalan lebih kecil dari skor kelompok kantin. Untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut signifikan atau pada populasi tidak, maka dapat dilihat pada output kedua sebagai berikut. Hasil independent t-test.
Berdasarkan hasil output, maka didapat significance test for equality of variance sebesar 0,014 lebih kecil dari 0,05, yang artinya variance data antara kelompok pinggir jalan dan kelompok kantin termasuk heterogen. Sehingga penafsiran table output independent sample test berpedoman pada equal variance not assumed untuk nilai sig Thailand, yaitu sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, terdapat perbedaan rata skor skill wirausaha antara kelompok pinggir jalan dan kelompok kantin. Mengingat secara deskriptif output 1, rata-rata skor kelompok pinggir jalan lebih besar dari rata-rata skor kelompok kantin, maka dapat disimpulkan juga bahwa skill kewirausahaan kelompok pinggir jalan itu lebih baik dibanding dari kelompok kantin.